Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Febrianti, SST MCAP. Saya dosen tetap di program Profesi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Senior Medan. Saya menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Padang, D4 Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Padang, S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas Padang tamat pada tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Adapun pemaparan ini adalah wujud kerja bakti saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan mendeskripsikan tentang teknik pengajaran saya dengan mengemukakan metode delivery, interaction, dan asesmen pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan, di mana mata kuliah memiliki bobot 6 SKS, yaitu terdiri dari 4 SKS teori dan 2 SKS praktek. Itu penempatan mata kuliah pada semester 3. Saat perkuliahan berlangsung, diharapkan itu keaktifan seluruh mahasiswa dan dalam membahas materi-materi yang disampaikan, sehingga adanya interaksi dalam perkuliahan, diskusi antara mahasiswa dan dosen. Tugas mahasiswa secara individu dan kelompok itu di mana mahasiswa membuat asuhan kebidanan pada kehamilan serta mencari artikel jurnal nasional dan internasional terkait dengan topik-topik yang ditugaskan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa membuat laporan asuhan kebidanan dalam kehamilan dan mendiskusikan, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan. Referensi textbook yang saya gunakan dalam mata kuliah pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan itu ada beberapa textbook yang saya gunakan, diantaranya adalah Cunningham, yaitu Obstetri William, kemudian Ilmu Kebidanan dari Sarwono Prawiro Harjo, beserta dari artikel jurnal internasional dan nasional sesuai dengan evidence base dalam ilmu kebidanan, terutama yang berkaitan dengan kehamilan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik mengajar saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Asuhan kebidanan kehamilan adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan bantuan didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence base dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dengan pokok-pokok bahasan, yaitu konsep terjadinya kehamilan, adaptasi fisiologis dan psikologis ibu hamil, faktor yang mempengaruhi ibu hamil, evidence base dalam praktek antenatal asuhan ibu hamil pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, kemudian deteksi terhadap komplikasi ibu dan janin serta pendokumentasiannya. Adapun capaian dalam pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan dalam kehamilan, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam masa kehamilan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan perkembangan kehamilannya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memberikan edukasi pada ibu hamil dalam masa kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami penyulit dan komplikasi kehamilan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memberikan penata laksanaan pada penyulit dan komplikasi kehamilan. Kemudian mahasiswa memberikan asuhan sesuai tahapan perkembangan kehamilan pada ibu. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online dan pembelajaran di praktikum di laboratorium. Nah, berikut topik-topik yang akan dibahas. Itu pertama, konsep dasar dari asuhan kehamilan. Itu membahas tentang filosofi asuhan kehamilan, lingkup asuhan kehamilan, prinsip pokok asuhan kehamilan, sejarah asuhan kehamilan, dan tujuan dari asuhan kehamilan. Kemudian anatomi fisiologi organ reproduksi wanita, yaitu genitalia internal dan eksternal, panggul, siklus hormonal, konsepsi, ovum, sperma, dan fertilisasi. Kemudian yang ketiga itu pertumbuhan dan pengembangan dari hasil konsepsi, yaitu mempelajari tentang
pertumbuhan dan perkembangan embrio, struktur dan fungsi amnion, struktur dan fungsi serta sirkulasi tali pusat, kemudian sirkulasi darah fetus, menentukan usia kehamilan dan menentukan periode kehamilan. Kemudian pokok bahasan yang keempat itu perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Serta yang kelima, perubahan dan adaptasi psikologis pada masa kehamilan pada ibu pada kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, serta yang kedelapan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu kebutuhan ibu secara fisik, yaitu pada trimester 1, 2, dan 3, serta menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan perkembangan, yaitu persiapan dari laktasi, persiapan persalinan dan kelahiran, memantau kesejahteraan janin, ketidaknyamanan dan cara mengatasinya dalam kehamilan, kemudian kunjungan ulang, kemudian tanda bahaya dalam kehamilan. Kemudian ke-10 itu mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan kebutuhan psikologis ibu pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3, yaitu diperlukan ada support keluarga, support dari tenaga kesehatan, rasa aman dan nyaman selama kehamilan, kemudian persiapan menjadi orang tua, dan persiapan sibling. Kemudian mahasiswa mampu melakukan asuhan kehamilan kunjungan awal, yaitu kunjungan awal dan kunjungan ulang, yaitu pengkajian dari pemeriksaan fisik pada ibu hamil, pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan panggul, pemeriksaan laboratorium, dan pengajian emosional. Karena masih berada dalam kondisi endemi COVID-19, perkuliahan belum sepenuhnya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, yaitu metode perkuliahan itu dilaksanakan dengan daring dan luring. Mana proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui teori dan pendekatan dengan student center learning dan praktikum laboratorium di kampus. Nah, setelah itu, setelah kita tahu gambaran singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery adalah bagaimana cara menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan dua strategi yang saya gunakan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan referensi textbook, yaitu dengan membuat PowerPoint untuk dipresentasikan pada saat perkuliahan berlangsung. Sedangkan materi-materi yang telah saya sampaikan akan saya share melalui WhatsApp group, kemudian Google Classroom. Kemudian textbook yang saya gunakan merupakan buku yang berhubungan dengan asuhan kebidanan kehamilan sebagai referensi. Kemudian yang kedua itu pembahasan case study, yaitu di kelas yang dilakukan setiap minggunya, yaitu saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan case study-nya, yaitu dengan studi literatur berdasarkan evidence base dari artikel nasional dan internasional. Ya, serta mahasiswa membuat sebuah rangkuman pada setiap kelompok dan prosesnya akan saya acak setiap kelompok karena setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam setiap kelompok untuk mengemukakan pendapatnya dan hasil analisa dari studi literatur yang dilakukan. Kemudian metode yang kedua yaitu interaction. Dalam perkuliahan saya itu menggunakan beberapa saluran komunikasi di dalam kelas. Saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sehingga membuat mahasiswa itu untuk bertanya, mengumumkakan pendapat atau respon mahasiswa sehingga komunikasi berjalan komunikatif dan dua arah. Kemudian saya menggunakan media WhatsApp, jadi saya membuat grup mata kuliah sebagai sarana komunikasi dan diskusi di luar kelas, serta menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa dan memberikan feedback atas tugas-tugas yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah dengan metode asesmen, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Yaitu di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan tentang kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama dengan mahasiswa, di mana di dalam kontrak perkuliahan tersebut saya memuat bagaimana cara saya melakukan penilaian dan bobot penilaian. Kemudian saya jelaskan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa membuat strategi pembelajaran akan berjalan lancar dan mahasiswa diharapkan mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan. Di mana komponen dari penilaian itu terdiri dari kehadiran 10%, UTS 25%, ujian UAS 30%, tugas 20%, praktek 15%. Demikianlah penjelasan saya tentang salah satu rancangan pembelajaran studi atau RPS pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang telah saya laksanakan, dan berikut cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan secara online menggunakan Zoom Meeting.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang asuhan kebidanan kehamilan, yaitu pada topik pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang fisiologi kehamilan. Nah, indikator dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang fisiologis kehamilan. Yang pertama, perubahan pada organ reproduksi wanita. Kemudian yang kedua, perubahan pada payudara. Yang ketiga, perubahan pada organ sistem tubuh lainnya. Referensi yang bisa dipakai pada saudara nanti itu sama, itu pertama itu ada dari buku Sinopsis Obstetri, kemudian Cunningham, Manuaba, itu adalah buku teks yang bisa dipakai. Selain itu dari artikel jurnal internasional dan nasional. Ini adalah ibu hamil ya. Kemudian perubahan pada masa kehamilan ini terjadi pertama itu perubahan pada organ-organ sistem reproduksi. Kemudian yang kedua, itu perubahan pada payudara. Karena payudara menyiapkan ibu untuk menyusui proses laktasi. Ya, karena setelah pada masa kehamilan, payudara itu sudah terbentuk untuk mempersiapkan proses laktasi. Pada saat ibu melahirkan, itu proses laktasi menyusui pada bayinya itu akan terjadi. Ya, jadi dimulai pada masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, itu perubahan pada organ-organ sistem tubuh lainnya. Nah, yang pertama, kita bahas tentang perubahan pada organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita itu kan ada organ reproduksi eksternal, kemudian ada organ reproduksi internal. Ya, yang eksternal itu ada labia mayora, labia minora, kemudian yang internal ada vagina, kemudian porsio, kemudian serviks, rahim, gitu ya. Nah, masing-masing mengalami perubahan pada ibu hamil. Ya. Nah, yang pertama itu kita lihat perubahan organ reproduksi alat reproduksi eksternal. Ya. Yang pertama itu vulva. Ya. Nah, vulva ini adalah pengaruh estrogen, terjadi perubahan pada vagina dan vulva itu akibat dari hipervaskularisasi. Sehingga itu terjadi perubahan warnanya berwarna merah kebiruan. Itu ya yang terjadi karena perubahan pada ibu hamil. Nah, kemudian yang kedua, itu dinding vaginanya mengalami peningkatan ketebalan mukosa. Ya, mengendurnya jaringan ikat dan hipertrofi dari sel otot polos. Jadi semua organ, tidak hanya organ reproduksi, selnya juga akan mengalami perubahan dari sistem sesuai dengan adaptasi ibu pada masa kehamilan. Ya. Kemudian bagian organ reproduksi internal. Nah, itu kita lihat pertama itu rahim atau uterus ya. Nah, itu pertama letaknya itu pada kehamilan 16 minggu, uterus itu keluar dari pelvis ya, dari rongga panggul. Kemudian yang kedua, uterus itu mencapai umbilikus pada kehamilan 24 minggu. Jadi uterusnya itu setinggi pusat ya kalau kita melakukan palpasi pada ibu dalam masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, pada kehamilan 28 minggu itu kira-kira tinggi fundus uterinya itu 3 jari di atas pusat. Ya. Kemudian pada kehamilan 32 minggu, kira-kira 1 jari di pawak prosesus sifoideus. Ya, jadi besarnya usia kehamilan kemudian beriringan dengan pertambahan dari janin gitu ya. Janinnya juga ikut membesar sesuai dengan pertambahan usia kehamilan pada ibu. Kemudian pada kehamilan 36 minggu itu mulai turun, janinnya mulai turun ke dalam pelvis, rongga panggul. Yang kedua itu beratnya ya, berat uterus itu. Nah, jadi berat uterus itu naik terus ya, naik luar biasa dari 30 gram itu menjadi 1.100 gram pada akhir kehamilan atau 40 minggu. Dengan kapasitas totalnya mencapai 5 liter bahkan dapat mencapai 20 liter.
Nah, kemudian itu dari berat. Nah, kita masuk ke ukuran. Ya, pada kehamilan 8 minggu, uterus itu sebesar telur bebek. Ya. Kemudian pada kehamilan 12 minggu, itu uterusnya sebesar telur angsa. Ya. Kemudian kehamilan 16 minggu, itu uterusnya sebesar kepala bayi. Ya. Kemudian pada kehamilan cukup bulan, itu ukuran uterus itu 30 cm kali 25 cm, kemudian kali 20 cm. Itu ukuran dari uterus pada ibu dalam masa akhir kehamilan. Nah, itu. Kemudian posisi rahim dalam kehamilan itu ada dua posisi ya. Yang pertama antefleksi, kemudian yang kedua itu retrofleksi. Jadi ini adalah posisi rahim dalam kehamilan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke cervix uteri. Ya. Cervix uteri ini itu pada kehamilan itu menjadi lebih lunak dan kebiruan. Ya. Cervix bertambah vaskularisasinya dan terjadi edema di seluruh serviks. Ya, ini fisiologis dari keadaan cervix uteri pada saat kehamilan. Kemudian karena pertambahan dan pelebaran pembuluh darah, warnanya menjadi livid dan disebut dengan tanda Chadwick. Kemudian yang kedua itu perubahan pada payudara. Ya, tadi pada organ reproduksi ya, organ reproduksi internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua itu perubahan pada payudara atau mame. Ya, di mana perkembangan payudara ini terjadi karena pengaruh hormon saat kehamilan, yaitu hormon estrogen, progesteron, dan somatotropin. Ya, jadi ini adalah hormon yang mempengaruhi pada payudara. Nah, perubahan payudara itu yang pertama, payudara itu bertambah besar, tegang, dan berat. Ya. Kemudian teraba nodul-nodul. Ya. Kemudian yang ketiga, bayangan vena itu lebih membiru pada payudaranya. Kemudian diperas keluar ASI berwarna kuning. Ya, kadang pada ibu masa kehamilan itu sudah ada yang keluar ya cairan ketika dibersihkan payudaranya. Ini adalah merupakan perubahan fisiologis ibu dalam masa kehamilan, terjadi perubahan pada payudara, gitu ya. Nah, ini ada yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah perubahan pada sistem lainnya. Ya, yang pertama itu pada sistem sirkulasi darah. Ya, terjadi perubahan pada volume darah. Volume darah itu total dan volume plasma itu darah terjadi kenaikan dengan pesat sejak akhir trimester pertama. Ya, di mana volume darah itu akan bertambah banyak, kira-kira 25% dengan puncaknya pada kehamilan 32 minggu. Ya, 32 minggu ini adalah pada kehamilan 8 bulan. Ya. Kemudian gambaran protein darah. Ya. Protein darah dalam serum juga berubah. Jumlah protein, albumin, dan gamma globulin menurun dalam triwulan pertama dan meningkat secara bertahap pada akhir kehamilan, di mana beta globulin dan fibrinogen itu terus meningkat. Ya, ini dari protein darah. Yang ketiga itu dari hemoglobin. Ya. Nah, kadar hemoglobin atau Hb dalam darah itu sekitar 12 gram per sen. Ya. Nah, sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per sen pada trimester 1 dan 3, atau kadarnya kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester 2. Ya. Nah, kadar hemoglobin ini itu identik dengan kondisi kesehatan dan status gizi ibu. Jadi ibu jangan sampai dalam kehamilan itu mengalami Hb-nya rendah, kadar hemoglobinnya tidak sesuai. Ya, makanya ibu dalam kehamilan itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, cukup kalori, protein, kemudian dan vitamin, sayur dan buah, agar kondisi kadar hemoglobin ibu itu dalam keadaan yang normal. Karena kalau ibu dengan kadar hemoglobin yang tidak normal atau kurang, itu akan banyak menyebabkan resiko pada ibu jika ibu mengalami anemia dalam kehamilan. Gitu ya, anemia dalam kehamilan itu bisa berakibat sendiri untuk ibu, kemudian pada janinnya, kemudian juga akan ada pengaruh pada saat persalinan. Ya, nah, kemudian nadi dan tekanan darah. Tekanan darah arteri itu cenderung menurun, terutama selama trimester kedua, dan kemudian akan naik lagi seperti pada prakehamilan.
Nah, tekanan vena dalam batas normal pada ekstremitas atas dan bawah cenderung naik setelah akhir trimester pertama. Nah, nadi biasanya naik di mana nilai rata-ratanya itu 84 kali per menit. Ya, jadi ibu hamil ketika kontrol itu diperiksa tanda-tanda vitalnya yaitu suhu, nadi, tekanan darah, pernafasan. Nah, secara fisiologisnya perubahan fisiologis pada nadi dan tekanan darah itu terutama tekanan darah arteri cenderung menurun, yaitu terutama pada trimester kedua dan kembali naik pada seperti prakehamilan, gitu ya. Yang kedua itu sistem pernafasan, di mana wanita hamil kadang-kadang mengeluh sesak nafas dan nafasnya pendek. Hal ini disebabkan oleh usus yang tertekan ke arah diafragma akibat dari pembesaran rahim, ya. Rahim itu akan terus membesar sesuai dengan usia kehamilan. Ya, kemudian kapasitas vital paru itu meningkat sedikit selama hamil, di mana seorang wanita hamil selalu bernafas lebih dalam. Ya. Kemudian pada saluran pencernaan atau traktus digestivus, di mana salivasi itu meningkat. Ya. Pada trimester pertama, ibu akan mengeluh mual dan muntah. Kemudian tonus otot-otot saluran pencernaan melemah, sehingga motilitas makanan akan lebih lama berada dalam saluran makanan. Ya, mana resorpsi makanan baik, namun akan menimbulkan obstipasi. Gejala muntah yaitu adanya emesis gravidarum sering terjadi pada ibu dengan kehamilan trimester pertama ya. Biasanya itu muntahnya pada pagi hari atau disebut dengan morning sickness. Oke ya. Nah, kemudian pada kelenjar endokrin itu ada perubahan dari kelenjar tiroid ya, dapat membesar sedikit dari keadaan normalnya. Kemudian pada kelenjar hipofise itu juga dapat membesar terutama pada lobus anterior. Kemudian pada kelenjar adrenal itu tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan fisiologis pada ibu dalam masa kehamilan. Nah, yang kelima itu metabolisme. Ya, nah tingkat metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR ya yang biasa disebut itu meningkat hingga 15-20% terutama pada trimester terakhir. Nah, kemudian keseimbangan asam alkali, acid base balance itu sedikit mengalami perubahan. Ya. Kebutuhan protein ibu meningkat, hidrat arang juga terjadi peningkatan, metabolisme lemak juga terjadi peningkatan, dan metabolisme mineral juga terjadi peningkatan. Nah, pada sistem muskuloskeletal itu akan terjadi lordosis ya, lordosis yang progresif ya. Jadi ibunya karena perutnya membesar itu dia akan sedikit posisi tubuhnya akan lordosis, akan menekuk ke depan gitu ya, akan menjadi bentuk yang imun pada kehamilan akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke arah posterior anterior. Ya. Lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang ke arah kedua tungkai. Ya. Nah, kemudian itu materi yang saya paparkan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Untuk tugas selanjutnya itu bisa dilakukan searching literatur, yaitu searching literatur secara nasional dan internasional itu saudara bikin asuhan kehamilan pada ibu dalam masa kehamilan, apa yang dilakukan oleh seorang bidan. Ya, itu dicari di artikel baik internasional maupun nasional untuk persiapan bahan untuk kita pembahasan pada perkuliahan minggu depan, yaitu asuhan kehamilan pada ibu sesuai dengan perubahan pada trimester kehamilan. Silakan bertanya, ada pertanyaan terkait dengan mata perkuliahan pada pagi hari ini? Ada, Bu. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana penata laksanaan anatomi dan fisiologi pada kehamilan tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu perubahan fisiologis dalam kehamilan itu dialami oleh ibu, oleh semua ibu ya pada masa kehamilan. Ya, jadi ini adalah perubahan fisiologis
yang dialami oleh ibu baik pada sistem reproduksi, kemudian pada payudara, kemudian sistem tubuh lainnya. Ini adalah merupakan hal fisiologis yang dialami oleh seorang ibu hamil. Ya. Nah, jadi sikap kita sebagai seorang bidan itu kita melakukan konseling pada ibu dalam masa kehamilan. Ya. Ibu dilakukan kontrol antenatal care, yaitu melakukan kita sebagai seorang bidan melakukan perawatan, kemudian melakukan edukasi pada ibu sesuai dengan kehamilannya, kemudian kebutuhan ibu dalam masa kehamilan tersebut. Ya, jadi kita sebagai seorang bidan itu memberikan edukasi sesuai dengan perubahan yang dialami oleh ibu bahwa ini adalah keadaan normal, gitu ya. Nah, kalau ibu mengalami gangguan atau penyakit tertentu, berarti itu kita harus melakukan anamnesa mendalam lagi, kemudian melakukan deteksi dini apakah yang dialami oleh ibu ini. Begitu. Bu, terima kasih Bu. Silakan lagi. Ada pertanyaan? Saya Ibu. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai perubahan fisiologis, Bu. Nah, apakah pada ibu hamil mengalami perubahan fisiologis tersebut, Ibu? Terima kasih, Bu. Baik, jadi sesuai yang kita bahas, bahwa semua ibu hamil mengalami perubahan fisiologis ya, baik pada organ reproduksi, kemudian pada sistem tubuh lainnya, kemudian pada payudara gitu ya, karena payudara menyiapkan untuk proses laktasi ya. Sejauh ini semuanya itu mengalami perubahan ya. Pada uterus mengalami perubahan baik pada ukuran, berat, konsistensi, karena pembesaran uterus itu sesuai dengan usia kehamilan karena ada janin di dalam uterus itu ya. Kalau pada saat tidak hamil itu tidak ada janinnya. Nah, sekarang pada saat kehamilan itu ada janin dan janin, kemudian ada ketuban, kemudian ada plasenta ya. Jadi sehingga ukuran dari uterus itu akan membesar dari keadaan normalnya sesuai dengan usia kehamilan. Ya. Nah, jadi kita sebagai bidan itu melakukan edukasi ya seperti pertanyaan sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, kita melakukan edukasi, kemudian melakukan pemantauan kepada ibu, kemudian melakukan pemeriksaan kepada ibu saat dia mengalami kunjungan, kemudian kita edukasikan bahwa dia harus melakukan kunjungan lagi gitu ya, karena sesuai dengan saran bahwa seorang ibu hamil itu adalah minimal 5 kali melakukan kunjungan atau pemeriksaan kepada tenaga kesehatan guna mengetahui keadaan kehamilannya, yaitu keadaan dirinya dan keadaan janinnya. Begitu. Terima kasih, Bu. Nah, ada pertanyaan? Nah, tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, saudara silahkan membuat resume dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang fisiologis yang terjadi pada perubahan fisiologis pada ibu hamil. Kemudian untuk minggu depan itu kita dengan topik itu kebutuhan dasar ibu dalam masa kehamilan. Nah, itu tugas baca dan tugas searching literatur. Silahkan dicari literatur internasional dan nasional terkait dengan kebutuhan ibu hamil. Ya, kebutuhan ibu dalam masa kehamilan. Nanti kita akan bertemu untuk pembelajaran Asun Kebidanan Kehamilan di minggu depan, tanggal 15 Februari. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.